Selanjutnya, narasumber yang ketiga, yaitu Pak Yudi Guntara dari PT Pegadaian Area Tasikmalaya. Kepadanya kami persilahkan. Cek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mohon izin Pak, biasa ngadeg. Supados biasa Pak, kami sering-sering ting cari tes sok kada tunduh Pak. Mangga, mangga, mangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ibu Bapak kalian izinkan diri saya di sini dari Kementerian Area Tasikmalaya khususnya yang seharusnya hari ini diwakili oleh Bapak Aris Kurniadi, sebetulnya Bapak Kepala Departemen Bisnis dan Gadai, hanya yang bersangkutan beliau berhalangan karena harus mengikuti rapat koordinasi wilayah. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, izinkan saya sedikit kayaknya kalau untuk penjelasan mengenai produk tadi juga sempat disinggung oleh Pak Dimas dari BJB terkait produk unggulannya itu KUR. Mungkin dari BJB sudah lebih dulu running ya Pak ya. Nah, kebetulan untuk KUR sendiri di Pegadaian memang belum begitu lama. Hanya kita coba jelaskan saja sedikit mengenai KUR Pegadaian sebagai alternatif solusi pilihan Ibu Bapak ketika memilih lembaga pembiayaan. Tadi sudah banyak disinggung tentang kendala apa yang terjadi di masyarakat. Nah, sebelumnya mungkin dari sekian banyak ibu bapak yang hadir di sini, ada yang belum pernah dengar Pegadaian, Pak? Ada yang sudah familiar dengan kata Pegadaian ya, Pak? Bolak-balik Pak ke Pegadaian. Nah, rata-rata sudah tahu, Pak, Pegadaian itu ya. Rata-rata sudah tahu Pegadaian. Tapi kalau saya boleh tanya, ada yang pernah masuk ke kantor Pegadaian? Hampir. Wah, rata-rata di sini justru sudah tahu tapi belum pernah masuk gitu ya. Gitu. Kalau kita lihat dari usia, Pegadaian itu sudah hampir 120 tahun Bapak Ibu ada di sini. Mitra kita itu dari Sabang sampai Merauke, kantor jaringan kita ini lebih dari 1.300 kantor jaringan dan khusus di wilayah Priangan Timur ini, Priangan Timur itu dari Cicalengka sampai ke Cijulang itu sampai timurnya itu Cijulang, paling barat ada Cibiru, paling utaranya itu Kuningan Majalengka sampai ke daerah Garut itu kurang lebih sekitar 66 outlet jaringan kantor Pegadaian itu. Jadi kalau boleh saya tanya kenapa Bu, Pak belum pernah masuk ke kantor Pegadaian? Gitu. Karena apa yang mau digadein? Itu apa yang mau digadein katanya. Ada lagi. Apa Pak? SK Pak, SK katanya boleh SKWC boleh digadein katanya Pak. Harus ditambahi sertifikat. Harus. Nah, Ya. Nah, yang pertama mindset kita tentang Pegadaian sendiri, Ibu Bapak. Pegadaian itu berdiri sejak 1746. 1746 ya sekitaran mau maghrib lah ya. 1746. Maksudnya tahun 1746 itu pendirian pertama oleh pemerintahan kolonial Belanda itu dengan nama Bank Van Lening. Dulu itu Bank Van Lening namanya. Kemudian sebelum diambil alih oleh Inggris, kemudian tahun 1901 diambil alih oleh pemerintahan Indonesia sampai dengan saat ini. Gitu. Jadi kurang lebih sekitar kalau secara resminya tahun berdirinya adalah 1 April 1901. Berarti kurang lebih sekitar berapa tahun Pak, Bu? Sekitar 123 ya. 122, 123. Nah, untuk sejarah pendiriannya sendiri itu mulai dari Perjan, Perum sampai dengan hari ini PT, kita ini sebetulnya Pak untuk 10 tahun belakangan ini banyak transformasi yang terjadi di Pegadaian.
mulai dari produk, sistem pembiayaan, itu hampir banyak yang berubah dari Pegadaian. Dan perlu Ibu Bapak tahu juga, Pegadaian itu bukan hanya menggadai Ibu Bapak. Mindsetnya selama ini mungkin, oh Pegadaian berarti kan nggak gade ngagadekeun gitu, ngagadekeun ya. Naon sih anu bisa digade gitu. Biasa kalau sempat Ibu Bapak dengar Pak di wilayah Tasik ini di kabupaten padahal di kantor Pegadaian Singaparna ini selalu ramai loh Pak tiap hari. Tumpuk ibu-ibu tapi kebanyakan gitu ya. Nah, kalau dari data statistik memang nasabah Pegadaian itu hampir 75%-nya ibu-ibu, 25%-nya bapak-bapak. Kebetulan hari ini lebih banyak bapak-bapak, makanya saya mau menekan, Pak, tolong lah Pak, gitu. Gantian, jangan ibu terus yang ke Pegadaian gitu ya. Oh gitu ya. Ibu-ibu atas izin bapak-bapak. Tapi ketika ditagih ke bapaknya kadang-kadang gini, ah eta mah urusan ibu. Kadang-kadang gitu. Gitu. Nah, dilematisnya untuk kebudayaan sendiri memang karena tuntutan teknologi, tuntutan kemajuan, kita akan mengajukan pembiayaan ke Pegadaian itu kendalanya mungkin yang saat ini dirasakan memang hampir sama dengan semua lembaga perbankan gitu. Mulai dari data diri yang tidak terlalu penting, hal itu sangat-sangat krusial gitu. Tadi seperti apa BI checking itu memang sangat penting gitu. Pinjaman-pinjaman yang tidak resmi gitu. Kadang-kadang ada nasabah yang mau mengajukan ke kita itu, Pak, saya pada istilahnya kalau saya tidak salah, mohon maaf, ketika saya pernah bertugas di cabang Singaparna, itu istilahnya Pak, dengaprah, istilahnya dengaprah. Ketika kita terima kita dek, mohon maaf Ibu Bapak, Ibu tidak bisa bukti lolos di tahapan screening BI checking, Pevindo kalau kita. Nah, setelah diruntut, oh ternyata memang banyak pinjaman yang tadi, pinjaman yang kecil-kecil gitu. Tapi itu tidak bisa kita sampaikan. Hal-hal itu tidak bisa kita sampaikan. Kadang ibu calon nasabah itu biasanya, Pak, nah hasil lolos, Ibu mohon maaf tidak lolos di tahap screening BI checking. Emang ini buat karena ya kan ibu yang buat karena ada yang dipinjam macam-macam lah gitu. Kendalanya itu. Nah, hari ini tadi sudah dijelaskan dari Bank BJB juga itu kendalanya. Jadi tolong mohon dijaga NIK KTP tidak mengajukan pembiayaan ke lembaga-lembaga keuangan yang kurang kredibel, tidak mengajukan pinjaman yang dalam tanda kutip tidak resmi, gitu. Lebih baik kita ikuti prosedur agak lama sedikit, tapi ibu dan bapak tenang gitu ya. Nah, untuk Pegadaian sendiri Pak, secara sesuai dengan visi misi kita sebagai the most valuable financial company, berarti eh, lembaga keuangan gitu ya, lembaga keuangan, the most financial valuable company yang menjadi inginnya sih jadi pilihan utama masyarakat gitu Pak. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Dan tujuan utama kita memang dari sejak awal itu, tujuan berdirinya di Pegadaian itu adalah salah satunya ada tujuan utama yang pemerintah kepada kami. Pegadaian itu harus dibangun itu untuk mencegah ijon, mencegah rentenir, dan pembiayaan yang tidak sehat. Kemudian membantu mendukung program UMKM, juga membantu untuk menyukseskan program-program pemerintah terhadap masyarakat, paling itu. Nah, adapun beberapa layanan atau produk yang bisa Ibu Bapak dapatkan di Pegadaian terkait dengan tema hari ini, tadi sudah disinggung sendiri. Ada, kalau Gadai sudah pasti familiar lah ya, Gadai, Gadai. Kalau untuk pembiayaannya itu ada pembiayaan yang berbasis fidusia dengan jaminan BPKB kendaraan, boleh. Kemudian dengan pembiayaan dengan jaminan sertifikat. Tapi untuk saat ini sertifikat yang kami terima adalah sertifikat berupa tanah kosong, pavling, kebun, sawah. Tidak ada bangunan di atasnya. Itu yang bisa. Nah, untuk skema pembiayaan mikronya, kita punya yang namanya kredit usaha rakyat. Kalau di kita itu namanya Arum Express Loan.
Arum Express. Kenapa namanya Arum Express Loan gitu? Jadi sebetulnya ini produk channeling dari Pegadaian Syariah. Jadi produknya ini berbasis pembiayaan syariah gitu. Jadi tentunya akan sedikit ada perbedaan dengan pembiayaan KUR pada umumnya. Tadi kalau memang diisyaratkan tidak boleh ada jaminan, kalau di Pegadaian itu sebetulnya bukan tidak ada jaminan, bukan tanpa ada jaminan. Jaminan itu mutlak harus ada untuk lebih mempersyaratkan agar eh, hukum syar'inya terpenuhi gitu. Adapun jaminan yang bisa diagunkan itu berupa aset usaha gitu. Aset usaha seperti apa? Misalkan ada tukang bubur yang ingin mengajukan kredit usaha rakyat ke Pegadaian boleh dengan jaminannya yaitu aset usaha yang dia miliki apa? Seperti gerobaknya, alat-alat usahanya, alat-alat produksinya, itu yang dijaminkan. Tapi bukan berarti disimpan di Pegadaian lah. Sekarang yang dijaminkan anak gerobak bubur, ya abi dagangna kumaha. Enggak, maksudnya jadi nanti aset usaha itu akan kita catat sebagai jaminan di kita, akan kita taksir, akan kita nilai. Nah, sejumlah itu yang jadi jaminan, tetapi itu tidak menjadi patokan pemberian kredit kepada ibu dan bapak nantinya gitu. Nah, untuk tadi rate jasanya itu ya kalau kita umumnya jasanya ya kurang lebih ya memang betul tadi 3% 1 tahun, 3% per tahun. Jadi kalau kurang lebih 10 juta itu sekitar 25.000 ya, sekitar 25.000 kecil sekali Bapak. Sangat-sangat membantu kalau memang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hanya saja memang tidak semua bisa memperoleh kredit ini. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Gitu. Nah, ada skema untuk Arum Express Loan atau KUR sendiri itu terdiri dari 3 skema. Ada Arum Express Loan Ultra Mikro, yaitu pinjaman 1 juta sampai dengan 10 juta. Ketika sudah memperoleh pinjaman 1 juta sampai 10 juta, bagus, lancar angsurannya, itu bisa boleh naik ke kelas berikutnya, yaitu Arum Express Loan skema mikro, itu bisa sampai 50 juta. Dan selanjutnya untuk Arum Mikro ini diberikan kesempatan hanya 2 atau 3 kali. Selanjutnya harus masuk ke Arum Express Loan kecil yang nilai pinjamannya bisa sampai 500 juta. Dengan catatan Bapak memiliki Ibu dan Bapak memiliki track record yang bagus. Itu. Nah, paling selain dari pembiayaan juga kami itu banyak Pak. Kalau saya sebutkan satu persatu itu mungkin dan saya jelaskan itu mungkin akan panjang, tapi sekilas saya sebutkan untuk produk kami itu selain dari produk gadai utamanya ya, gadai kita bisa pembiayaan kendaraan, bisa pembiayaan untuk pendaftaran porsi haji, bisa pendaftaran untuk arum atau perjalanan umroh, kemudian pembiayaan modal usaha tadi sudah, dan produk turunan lainnya macam-macam dari turunan produk gadai. Nah, hanya saja Pak yang mungkin penekanan saya di sini kalau untuk kredit modal kerja itu kan umum ya. Memang ya seperti itulah pinjam dana dengan jaminan sesuatu kemudian dikembalikan dengan skema angsuran yang membedakan mungkin dari segi tarif jasanya saja. Nah, yang ingin saya perkenalkan justru di sini ketika Bapak sudah berhasil menjalankan usaha, yang perlu kami ingatkan adalah jangan lupa berinvestasi, Pak. Gitu ya. Jangan lupa kita selalu mengingatkan kita memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Selain kita menyerukan dana, tapi kita juga harus mengingatkan kepada masyarakat jangan lupa untuk berinvestasi. Gitu. Investasi bayangannya mungkin investasi itu mahal, berat dan tidak mudah untuk dapatnya. Ya mungkin kira-kira Pak, menurut bayangan Ibu Bapak nih, investasi itu contohnya seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu. Mas. Mas seperti apa, Pak? Oh, kok kayak kenal ya, Bu? Oh iya. Ibu, kita pernah ketemu ya, Bu ya? Iya. Nah, itu salah satunya kita bisa investasi emas batangan atau logam mulia. Ada lagi, Pak? Kira-kira investasi seperti apa? Tanah, beli tanah. Kemudian tanah, rumah, kendaraan juga mungkin bisa ya investasi kalau kendaraannya yang memang punya nilai jual tinggi gitu. Nah, macam-macam nih investasi hanya
pilihan kita ini akan jatuh ke mana. Bukankah pemilihan investasi itu ketika pengennya yang mudah, gampang, dan liquid ya? Itu paling. Eh, Mohon maaf tadi lupa ya, ada bapak-bapak yang jawab, boleh dikasih ini ya, Teh Resti, ada sedikit gimmick untuk bapak yang bantu jawab tadi. Nah, paling untuk investasi mengenai emas batangan, logam mulia, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya dari eh, marketing eksekutifnya Bapak Pak Indra dari khusus dari Cabang Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya nanti detailnya seperti apa. Yang pasti investasi di Pegadaian ini tidak menyulitkan, sangat-sangat gampang. Hanya tinggal kita mau saja dan kita gampangnya seperti apa. Saya yakin Ibu dan Bapak dengan penghasilan seberapapun pasti bisa berinvestasi. Paling untuk penjelasan dari saya dicukupkan sekian, sedikit nanti tambahan dari Pak Indra akan menjelaskan mengenai investasi tentang emas batangan dibantu. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan di belakang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak izin menambahkan Lanjut, sedikit ya ya silakan. terkait investasi emas di Pegadaian. Kalau saya lihat sih di sini sudah ada beberapa yang jadi nasabah investasi. Jadi ini Bapak mindsetnya kalau nanti ke Pegadaian jangan takut. Justru yang harus dikhawatirkan itu kalau misalnya kita datang ke suatu lembaga keuangan kita nggak punya apa-apa. Biasanya datang ke Pegadaian itu kita bawa barang karena itu adalah barang kepemilikan kita. Jadi jangan takut kalau misalnya untuk datang ke Pegadaian, toh kita punya emas yang bisa digadaikan itu sebagai milik kita, gitu. Nah, cara mendapatkan emas di Pegadaian ini ada beberapa cara sih Ibu Bapak ya, yang bisa Ibu Bapak pilih. Yang pertama dengan sistem cicilan. Kalau untuk cicilan, kita berharap, kalau misalnya kita ngomongin emas dulu nih, dari zaman dahulu, zaman Rasul, emas ini sudah dipakai sebagai barang, kalau mata uang, dinar, dirham, itu sudah biasa dipakai. Dan sekarang emas ini jadi bahan investasi. Karena apa? Satu koin dinar zaman Rasul sama sekarang nilainya sama. Kalau dulu satu koin dinar bisa setara dengan satu ekor kambing, sekarang pun sama. Satu dinar tuh kurang lebih 4,5 gram dengan karat 22. Kalau kita jual sekarang harganya sekitar 4 jutaan. 4 juta sekian. 4 juta bisa beli kambing apa enggak? Bisa. Makanya emas ini adalah salah satu bentuk investasi abadi dari zaman dulu sampai sekarang. Kita jangan jauh-jauh mungkin ke zaman Rasul, zaman tahun 97 aja, harga emas per gramnya itu Rp25.000 per gram. Sekarang harga emas udah nyentuh 1.200.000. Andaikan punya uang 25 juta zaman dulu, kita bisa beli 1 kilogram emas. Zaman tahun 97. Sekarang 25 juta bisa beli berapa gram? 24 gram. Kan lumayan ya kalau misalnya kita bisa dan mengetahui amannya, mudahnya investasi emas gitu. Nah, untuk memulai investasi emas di Pegadaian, bisa kita mulai dengan Rp10.000 saja. Nanti uang 10.000 itu dikonversi ke gramasi emas dalam bentuk tabungan. Gitu. Jadi bedanya tabungan di Pegadaian sama perbankan, mungkin kalau perbankan kita naruh 10.000 tetap 10.000. Kalau di Pegadaian kita nabung uang 10.000 nanti dikonversi ke gram emas. Sehingga harapannya kalau uang kita dikonversi ke emas, harga emas naik, tabungan kita juga akan naik. Kayak gitu. Oke, kalau kita ngomongin emas berapa lama sih bakal memberikan keuntungan? Kalau kita investasi emas harian, saya jamin tidak akan memberikan keuntungan apapun. Tapi untuk investasi emas ini, Ibu Bapak semua, kita minimal ya nyimpennya 2 tahun, 3 tahun itu baru memberikan imbal hasil yang lumayan. Kayak gitu.
Nanti kita buka sesi pertanyaan ya. sesi pertanyaan nanti saja ya. Mungkin saya jelasin aja dulu ya Pak ya. Ya, Nah, silahkan. tadi selain cara nabung yang mulai dari 10.000 itu, kita juga bisa dengan dicicil. Kalau tadi tabungan, kita nanti di akhir dapatkan saldo gram emasnya. Kalau untuk cicilan, nanti kita bisa dapat emas batangannya kayak gini. Emas batangannya kayak gini dengan berbagai merek yang bisa Ibu Bapak pilih. Salah satunya yang terkenal mungkin sekarang Antam. Nah, selain dari cicilan tadi, kita juga bisa arisan. Kalau untuk cicilan ini nanti emas akan diterima ketika cicilannya selesai, baru diberikan. Beda dengan motor. Nah, hante emas nanti payun, atau gitu mas sami sareng masihan ikan asin kaucingnya. Sebagai salah satu bentuk penjagaan, gitu ya, sebagai satu bentuk manajemen resiko kita, emas yang dicicil itu akan diberikan ketika selesai. Karena insya Allah emas ini dijamin di Pegadaian akan ada terus dan nilainya pun akan mengikuti harga nanti gitu. Nah, terus yang ketiga caranya kita juga bisa arisan Ibu Bapak semua. Kalau untuk arisan sendiri ini biasanya berkelompok sistemnya. Minimal 6 orang, maksimal 12 orang. Sama sih sistemnya, cuma yang ngebedain kalau arisan nanti diterimanya tiap bulan. Siapa yang menang kan daripada misalnya ibu-ibu di rumah arisannya arisan panci atau arisan uang, sekarang mending dipindahin aja ke emas. Karena ibu bapak kalau untuk yang 1 gram ini per bulannya kurang lebih 80.000 rupiah. Ya kalau mau diibaratkan kita jajan bakso aja kayaknya sebulan lebih dari segitu ya. Nah, daripada misalnya kebuang begitu saja uangnya, bisa dibelikan ke yang lebih manfaat, silakan kita mulai investasi emas di Pegadaian. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.